Halo semuanya, oke, jadi film Zootopia yang kedua akhirnya sudah rilis. Dan sebelum gue menonton film tersebut, gue sempat melihat beberapa review di luar sana, di mana mayoritas review ini mengatakan bahwa Zootopia yang kedua ternyata merupakan film yang sangat bagus, dan bahkan bisa dikatakan lebih bagus daripada film pertamanya. Mendengar hal tersebut, tentu gue menjadi cukup penasaran dengan film ini, walaupun pada awalnya gue nggak begitu excited dengan Zootopia yang kedua, bahkan setelah melihat trailer dari film animasi ini. Nah, tapi setelah menonton film tersebut, gue akhirnya bisa mengerti kenapa orang-orang bisa berpikir demikian. Nah, lalu bagaimanakah isi dari film ini? Apakah Zootopia yang kedua memang sebagus itu? Nah, sebelum lanjut, gue pengen ngasih tahu aja kalau video ini bakal membahas sedikit detail kecil, namun gue berusaha untuk tidak membocorkan ataupun memberikan spoiler yang besar. Nah, tapi kalau kalian ragu dengan hal tersebut dan ingin menikmati film ini lebih nyaman lagi, mending kalian menutup video ini dan menonton filmnya terlebih dahulu. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Zootopia 2 merupakan film animasi terbaru buatan Disney yang sekaligus merupakan sequel dari film animasi mereka yang rilis pada tahun 2016 lalu, yaitu Zootopia. Film ini masih melibatkan beberapa orang penting yang telah mengerjakan film pertamanya, yaitu Bjorn Howard yang bertindak sebagai sutradara dan juga Jared Bush yang bertindak sebagai penulis naskah dan sekaligus co-director. Film ini bakal menceritakan kedua karakter utama kita, yaitu Judy dan Nick, di mana setelah mereka bekerja selama 1 minggu pasca keberhasilan mereka dalam mengungkapkan konspirasi besar yang dibuat oleh Bellwether, kali ini mereka kembali berurusan dengan masalah yang sama besarnya. Nah, untuk masalah kali ini adalah mereka harus bisa mengungkapkan sebuah misteri konspirasi besar yang bisa mengungkapkan sebuah fakta gelap di balik hilangnya para reptil di Zootopia. Yes, kalian nggak salah dengar. Film ini hanya memiliki waktu sekitar 1 minggu pasca film pertamanya. Hal ini tentu bakal membuat beberapa orang sangat terkejut, terutama gue pribadi, karena pada awalnya gue mengira kalau film ini bakal mengambil latar waktu sekitar beberapa bulan atau beberapa tahun pasca film pertama. Nah, walaupun demikian, pemilihan latar waktu ini sebenarnya sangat masuk akal apabila kita berkaca kepada fokus utama dari film ini. Bila di film pertama kita disajikan dengan konflik mengenai Judy yang berusaha keras untuk bisa membuktikan kalau dirinya merupakan seorang polisi yang hebat, untuk film kali ini kita bakal disajikan dengan konflik antara hubungan Judy dan juga Nick, di mana keduanya harus bisa membuktikan bahwa mereka merupakan duo polisi yang layak, serta mereka juga harus bisa menyadari dan sekaligus mempelajari perbedaan antara satu sama lain. Bisa dibilang, ini merupakan aspek terbaik yang dimiliki oleh film ini. Gue sangat suka bagaimana mereka mengeksplor hubungan antara Judy dan Nick, di mana kita para penonton bisa memandang hubungan mereka ini dengan pandangan yang berbeda. Kalian bisa memandang kedua karakter ini hanya sebagai rekan kerja, tapi kalian juga bisa memandang kedua karakter ini dalam konteks pasangan yang romansa. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa orang di luar sana yang sangat suka dengan kedua karakter ini dan berharap agar mereka bisa menjadi pasangan yang resmi. Nah, sepertinya Disney menyadari hal tersebut, namun mereka juga sadar bahwa hubungan yang seperti itu mungkin bakal tidak disukai oleh beberapa orang dan bahkan bisa berpotensi untuk memancing kericuhan. Nah, maka dari itulah, mereka pun menghadirkan penulisan cerita yang seperti ini. Bagaimana mereka menyajikan hubungan yang sefleksibel ini adalah mereka tidak pernah mengatakan langsung bahwa kedua karakter ini merupakan pasangan romansa, namun dari semua interaksi yang bisa kita lihat, kita semua pasti sadar bahwa terdapat beberapa dialog dan interaksi yang mengindikasikan bahwa mereka memang saling suka dalam konteks romansa. Walaupun demikian, film ini tidak pernah menunjukkan adegan romansa tersebut ataupun adegan-adegan klise yang biasa muncul di cerita anak-anak yang memiliki bumbu romansa di dalamnya. Nah, di sini gue bakal memberikan sedikit gambaran singkat mengenai apa yang gue maksud sebelumnya tanpa memberikan spoiler yang berat. Pada salah satu adegan ketika Judy dan Nick akan pergi ke acara gala, kita bisa melihat bagaimana Judy yang berpenampilan sangat menawan, di mana pada umumnya mereka akan menunjukkan POV dari karakter Nick yang terlihat terpesona dengan penampilan Judy dan akan muncul sebuah aura-aura cinta yang ada di background layar. Nah, tapi di film ini, mereka tidak menggunakan adegan yang seperti itu, dan malah kita diperlihatkan dengan adegan yang sangat normal, di mana Nick memandang Judy dengan tatapan yang biasa dan bahkan sempat mengejeknya. Momen ini jelas membuat kita berpikir bahwa kedua karakter ini memang hanya sebatas rekan kerja dan bukan hanya yang lain. Nah, tapi ketika kita memasuki puncak cerita, atau lebih tepatnya ketika mereka berusaha menyelesaikan masalah mereka dengan mengungkapkan isi pikiran dan hati mereka, kita bisa merasakan bahwa momen pengungkapan itu sudah seperti pengungkapan cinta, namun mereka menggambarkan momen itu dengan sangat dewasa hingga membuat gua tidak merasa cringe ketika melihatnya dan justru malah menjadi emosional dan semakin berinvestasi kepada hubungan mereka.
Tidak hanya itu saja, ada juga beberapa momen yang menunjukkan suatu karakter yang mengira kalau Judy dan Nick ini merupakan pasangan, namun keduanya tidak berusaha untuk menyanggah hal tersebut, layaknya cerita romansa ketika kedua karakter saling suka, namun mereka masih belum mengakui bahwa mereka saling suka dan ingin menjadi pasangan. Nah, tapi di film ini, ketika keduanya dihadapi dengan situasi yang seperti itu, mereka berdua bersikap dengan sangat kalem dan santai, seolah-olah kalau mereka ini memang sudah menjadi pasangan. Nah, dengan semua itulah, maka keputusan mengenai latar waktu dari film ini yang tidak terlalu lama merupakan keputusan yang sangat tepat, karena kalau andaikan film ini terjadi beberapa bulan atau tahun setelah film pertama, maka konflik hubungan antara Nick dan Judy itu akan menjadi kurang begitu masuk akal, karena dalam rentan waktu itu, mereka seharusnya telah melewati banyak konflik yang membuat hubungan mereka bisa menjadi lebih kuat dan konflik yang seperti ini tidak akan muncul. Nah, selain dari konflik mereka berdua, kelebihan lain yang dimiliki oleh film ini adalah dari pihak antagonisnya. Bila di film pertama, kita baru bisa mengetahui antagonis utamanya di akhir cerita, yang mana itu juga merupakan bagian dari plot twist, pada film ini kita sudah langsung bisa tahu siapakah antagonis tersebut di awal cerita. Tidak hanya itu saja, villain utama di film ini jauh lebih mengintimidasi, di mana mereka digambarkan sebagai sosok elit yang telah membangun sebuah konspirasi besar selama bertahun-tahun lamanya. Momen ketika mereka memberikan ancaman kepada sang karakter utama kita, itu sudah seperti kita sedang berurusan dengan sosok yang salah, dan kita tidak mampu untuk berbuat apapun karena sosok ini seperti mengendalikan seluruh bagian di kota tersebut. Nah, walaupun kita sudah bisa mengetahui siapakah sosok antagonis utamanya di awal cerita, tetapi film ini ternyata masih mencoba untuk menghadirkan twist villain. Dan menurut gua, twist villain di film ini itu jauh lebih bagus daripada film pertamanya. Alasannya sendiri adalah motivasi dari twist villain tersebut itu jauh lebih bisa diterima dan memiliki pembangunan yang lebih rapi, serta pengungkapan twist tersebut itu muncul secara tiba-tiba dan sangat tidak terduga. Nah, sentuhan terakhir yang sangat gue suka dari antagonis di film ini adalah mereka tidak melambangkan apapun selain dari sosok hewan mereka itu sendiri. Bila di film pertama, mereka menggunakan perumpamaan berupa seekor domba yang bertindak layaknya seekor serigala, di film ini mereka hanya menggambarkan sosok antagonis tersebut sesuai dengan karakteristik dari hewan yang mereka gambarkan, yaitu seekor kucing yang sangat teritorial dan suka meluaskan wilayah kekuasaan mereka. Nah, kalau dari segi humor, menurut gue film ini jauh lebih lucu daripada film pertamanya. Ada banyak sekali lucuan di film ini yang selalu bisa membuat gue tersenyum dan tertawa. Mayoritas jokes tersebut merupakan jokes yang bersifat naratif atau berasal dari dialog karakter, namun ada juga beberapa jokes yang bersifat slapstick yang mana hampir semua jokes itu selalu bisa menghibur gue. Selain itu, mereka juga kembali menghadirkan lelucon yang cukup ikonik dari film pertamanya, yaitu pop culture reference. Ada banyak sekali adegan di film ini yang mengambil inspirasi ataupun memparodikan berbagai film terkenal di luar sana. Bahkan ada salah satu adegan yang mengambil inspirasi dari salah satu film horor ikonik sepanjang masa, yang mana ketika adegan itu muncul, gue seketika langsung kegirangan ketika melihatnya. Dan kelebihan terakhir yang mau gue singgung adalah dari para karakter terbaru di film ini. Menurut gue, hampir semua karakter baru di film ini digambarkan dengan sangat bagus. Mereka semua memiliki kepribadian yang sangat menarik dan bisa menghadirkan banyak sekali momen yang menghibur dan cukup emosional. Tidak itu saja, mereka semua pun juga disuarakan oleh para voice actor yang sangat solid dan mampu menghidupkan karakter-karakter yang sedang mereka suarakan. Nah, kalau harus dipilih, manakah karakter baru yang paling memorable di film ini? Well, jawabannya adalah Brian Windancer, aka sang wali kota terbaru di film ini. Karakternya ini sangatlah narsis dan juga terkesan cukup bodoh, serta mampu menghadirkan banyak sekali momen lucu yang bisa mengundang gelak tawa. Penggambaran karakternya ini sangatlah mirip seperti Krong dari animasi Emperor's New Groove, mau itu dari segi kepribadian ataupun peran. Tidak hanya itu saja, kedua karakter ini bahkan disuarakan oleh orang yang sama, yaitu Patrick Warburton, yang merupakan voice actor yang cukup legend karena memiliki suara yang sangatlah ikonik. Yes, dia juga merupakan orang yang sama yang menyuarakan karakter Joe di serial Family Guy. Bring it on! Nah, walaupun ia berperan sebagai karakter relief atau tukang lawak, namun tanpa disangka, karakternya ini juga mendapatkan pengembangan di akhir cerita. Hal inilah yang membuat gue sangat suka dengan karakter tersebut, dan gue berharap apabila mereka ingin membuat cerita kelanjutan dari animasi ini, please munculkan lagi nih karakter. Nah, tadi barusan adalah beberapa kelebihan atau hal-hal yang gue suka dari film ini. Berikutnya, gue akan menyinggung beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai isu dan juga fakta menarik. Pertama adalah satu isu di mana ada banyak sekali momen di mana kejadian itu terjadi secara tidak masuk akal karena seperti melawan hukum waktu. Ambil contoh, ketika Judy sedang dalam situasi yang sangat berbahaya dan berpotensi untuk mati, tiba-tiba Nick datang untuk menolongnya, yang padahal di adegan sebelumnya, kita tahu bahwa posisinya Nick itu berada sangat jauh dari posisinya Judy dan sangat mustahil bagi dia untuk bisa sampai di sana tepat waktu.
Yang kedua adalah ada satu momen di mana Nick sempat ingin meminta Judy agar bisa menghentikan investigasi mereka, dan ia pun mengeluarkan kata-kata yang seingat gue berbunyi menjadi pahlawan tidak akan selalu mengubah segalanya, yang mana ketika Judy mendengar kalimat tersebut, seketika dirinya langsung terdiam. Buat gue pribadi, momen ini sangatlah janggal karena kalimat tersebut seperti sangat berlawanan dengan apa yang terjadi pada film pertama. Tindakan heroik yang dilakukan oleh mereka berdua di film tersebut tentu merubah banyak sekali hal, terutama bagaimana kehidupan para karnivora dan herbivora di Zootopia. Nah, dengan demikian, lalu kenapa Judy seolah-olah terdiam ketika mendengar kalimat tersebut, yang padahal ia seharusnya tahu bahwa kalimat tersebut bisa ia bantah lewat pengalaman mereka berdua di film pertama. Tapi entahlah, mungkin saja gue melewatkan satu atau dua dialog yang bisa memberikan konteks tambahan untuk adegan tersebut, ataupun guanya sendiri yang nggak menangkap apa arti sebenarnya dari adegan itu. Apabila kalian bisa mengerti dan memahaminya, mohon beritahu gue di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir adalah ada beberapa momen yang sedikit mengindikasikan bahwa kreator dari film ini sepertinya sudah tahu atau bahkan pernah membaca komik ikonik Zootopia yang beberapa waktu lalu telah gue bahas. Momen-momen ini terjadi di awal film di mana ada beberapa adegan yang sebenarnya tidak merujuk langsung kepada komik tersebut. Namun kalau kalian telah membaca dan mengetahui semua isi komik itu, kalian pasti bakal mengira kalau adegan-adegan itu seperti merupakan easter egg kecil atau tidak langsung terhadap komik tersebut. Nah, buat kalian yang penasaran dengan komik apa yang gue maksud, kalian bisa cek aja video gue yang ini. So ya, secara keseluruhan, ini merupakan film yang sangat bagus dan bisa dikatakan sebagai salah satu film sequel buatan Disney terbaik sejauh ini, yang mana itu merupakan sebuah pencapaian yang cukup memukau mengingat Disney memiliki track record yang sangat buruk dalam membuat cerita sequel. Nah, kalau ditanya apakah film ini lebih bagus daripada film pertamanya, well, menurut gue pribadi, film ini terasa sedikit lebih baik dari segi humor, action, dan juga penggambaran karakter. Untuk tema dan juga jalan cerita, menurut gue film pertama terasa jauh lebih solid dan minim akan isu. Buat kalian yang ragu untuk menonton film ini karena kalian sudah tidak percaya dengan Disney, well, kalian tidak perlu khawatir karena ini film sangat layak untuk ditonton serta tidak memiliki agenda pelangi. Bahkan untuk para furry di luar sana, mungkin gue bisa bilang bahwa ini adalah film yang wajib kalian tonton karena film ini menyajikan banyak sekali adegan yang bisa membuat kalian kegirangan hingga mampu melepaskan kulit manusia kalian dan menunjukkan jati diri kalian yang sebenarnya. Nah, dengan film ini yang telah mengulik lebih dalam soal hubungan Judy dan Nick, serta mereka berdua kini menjadi pasangan yang lebih solid, kemungkinan kalau komik tersebut diangkat menjadi sebuah adaptasi resmi, kini menjadi semakin besar dan tidak mustahil lagi. Here's Johnny!